Halo friend, balik lagi di channel aku Arbi Tuning, dan di video kali ini aku akan memberikan beberapa tips dan trik kita pakai Zoom. Ya, ini khususnya buat para maba ya. Mungkin tips trik ini bisa membantu ya, bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita buka Zoom-nya, nggak usah lama-lama ya. Kita buka Zoom-nya dulu. Kalau kamu belum install Zoom, silahkan install dulu ya. Ini udah ada link deskripsi di bawah, silahkan dicek dulu. Kita buka Zoom, dan di sini kalau teman-teman lihat di sini udah ada link. Ini adalah link sebuah Zoom yang aku bikin khusus buat tutorial ini ya. Sebenarnya kita bisa sih langsung join meeting gitu ya, tapi aku mau sign in dulu ya. Kita harus login dulu buat memaksimalkan kustomisasinya. Kita klik sign in di sini, terus di sini ada beberapa. Kita bisa sign in pakai email dan password, atau kita bisa pakai SSO. SSO ini jujur aja aku nggak tahu ya. Mungkin teman-teman kalau yang tahu bisa coret-coret di kolom komentar. Terus ini ada Google dan Facebook. Sekarang aku mau login pakai Google. Klik, dan di sini maka dia akan masuk ke sebuah browser. Di sini kita bisa pilih email yang udah ada. Kalau teman-teman belum login sebelumnya, teman-teman harus login dulu ya di browser. Di sini aku pilih yang ini. Nah, ini untuk permintaan izin ya. Izin kita tautkan akun ke Google. Nah, di sini ada permintaan izin akses ya. Jadi ini Zoom itu minta kita izin buat mengautkan atau mentautkan Zoom ke dalam Google kita. Oke, kita izinkan. Kita approve. Dan di sini ada verifikasi, kita diminta untuk memasukkan tanggal lahir kita. Kemudian klik continue ya. Oke, kalau udah welcome to Zoom, kita create akun. Karena sebelumnya aku belum bikin akun ya, makanya ini kita bikin dulu akunnya pakai email atau Google Mail. Nah, kemudian di sini ada pop-up ya. Di sini ada pop-up kita untuk masuk ke Zoom-nya atau buka aplikasi Zoom. Langsung aja kita open dan connect to Google. Tunggu sebentar, dia masih connect, dan sekarang udah berhasil. Ini adalah tampilan awal dari Zoom-nya ini. Di sini ada jam, tapi di sini menyesuaikan dengan jam komputer ya. Di sini jamnya nggak cocok karena waktu zonanya berbeda. Untuk ganti profil, kita bisa klik di sini, kemudian setting. Habis itu di sini profil. Nah, di profil ini kita bisa ini ada kayak apa ya, kayak icon tulis gitu ya. Icon tulis, kita klik aja. Nah, di sini kita bisa change picture. Teman-teman pilih aja, terserah mau gambar apa juga. Kalau udah klik save. Ini juga bisa kita atur zoomnya gitu ya. Udah gitu, terus save. Kemudian di sini ada edit my profile. Nah, dia langsung buka ini ya. Kalau kita edit my profile, dia langsung buka sebuah browser. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa informasi-informasi. Kita bisa ganti email, atau mungkin kita bisa upgrade. Karena meeting ini yang free, dia kan dibatasi sampai 40 menit. Tapi yang buat yang pertama-tama ya, kayak aku ini kan baru daftar nih, itu ada unlimited gitu, tapi pasti ada limitnya juga. Terus ini kita bisa upgrade. Di sini bahasanya kita bisa edit. Terus ada waktunya, zona waktu, kalender juga. Di sini ada host key. Ini aku nggak tampilkan ya. Udah kayak gitu sih. Ya, di sini ada pengaturan-pengaturan yang umum. Terus di sini kita bisa change my subscription ya. Dia langsung buka browser lagi. Karena ini dia pop-up modelnya. Nah, di sini buat teman-teman yang mau berbayar nih ya. Nih. Jadi kita tuh yang pertama, kalau buat yang free itu
kita zoomnya itu dibatasin 40 menit dan maksimum partisipan atau orangnya atau partisipannya itu hanya 100. Kemudian di sini bisa upgrade. Ya gitulah. Kalau aku sih mending yang gratisan aja. Terus di sini ada view AdSense fitur. Kita bisa juga di sini. Ini kita tarik ke bawah dulu. Di sini ada fitur-fitur advance ya di sini. Jadi ada waiting room ini ketika partisipan join sebuah meeting. Nah, nanti partisipannya itu akan diletakkan atau akan dialihkan sementara di waiting roomnya ini. Kemudian baru nanti hostnya itu mengadmit dia ya. Baru dia bisa masuk ke room utamanya. Gitu sih kalau yang aku tahu kayak gini sih. Dan yang lainnya aku belum explore secara lebih mendalam ya. Di sini juga bisa host video. Host video itu start meeting with host video on. Jadi ketika hostnya itu langsung start meeting, dia itu langsung menghidupkan videonya. Di sini juga bisa start meeting. Jadi ketika kita baru masuk, kalau ini diaktifkan ya, ketika ini diaktifkan, ketika kita baru masuk sebuah Zoom, maka kita itu diminta untuk mengaktifkan sebuah videonya ini. Jadi kayak ada permintaan gitu loh. Kemudian di sini ada audio type, ada hello participant to join before host. Nah, di sini. Jadi kan di sini kalau misalkan ya, kita udah punya room tersendiri gitu ya. Nah, itu kita sudah jadwalkan roomnya itu Zoomnya itu bakalan jam sekian gitu. Nah, tapi belum dimulai. Nah, jadi kan kalau misalkan Zoomnya ini jadwalnya jam 7 ya. Terus linknya itu sudah disebar atau sudah di-share sebelum jam 7 itu. Kemudian ada partisipan yang ingin masuk. Nah, itu kan pasti tulisannya itu kita tidak bisa tidak bisa masuk ke room itu karena hostnya itu belum start the meeting. Nah, kalau ini diaktifkan maka kita yang sebagai partisipan itu bisa join walaupun Zoomnya ini belum dimulai gitu. Terus ini juga mute all participant when they join a meeting. Jadi ini akan mute semua partisipan ketika join meeting, ketika baru pertama kali ya. Jadi mungkin di situ ada kayak seremoni gitu. Jadi memungkinkan semua partisipan untuk di mute. Nah, ini pilih yang ini. Kayak gitu sih. Nah, ini chat. Ini kita bisa menonaktifkan chat ya. Kalau mungkin partisipannya itu harus ngomong semuanya gitu, harus aktif di dalam sebuah room tersebut. Nah, kita bisa nih menonaktifkan chatnya gitu. Kemudian di sini ada private chat. Di sini kalau kita dinonaktifkan, nanti partisipan yang lainnya itu dia tidak bisa private chat gitu, chat secara pribadi. Auto saving chat gitu. File transfer ini dia kayak gini loh. Kayak biasanya kan kalau kita dalam meeting itu ada orang yang ngirim kita sebuah file gitu. Nah, gitu kan. Nah, itu kita bisa kayak ngirim foto, kita bisa ngirim sebuah dokumen gitu. Di sini ada only, hanya memperbolehkan file spesifik ya. Kayak contohnya txt gitu. Atau mungkin hanya boleh filenya itu dokumen Word, docx gitu, atau mungkin hanya ppt doang gitu. Bisa. Di sini juga maksimum filenya mungkin dibatasi maksimum itu 2 MB gitu. Bisa juga gitu ya. Terus bisa klik save juga gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian ya. Mungkin sekian sedikit tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Yang terpenting ini sih sebenarnya. Terus kita juga bisa video. Ya. Udah sih gitu doang sih. Oke, udah ya gitu doang ya. Oke guys, mungkin sekian ya video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya di bawah. Oke, bye bye.